Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rani Nur Alifa, NIM 2210116040. Di sini saya ingin memaparkan hasil bab 1 sampai 3 proposal penelitian yang berjudul Determinan Preferensi Generasi Milenial dalam Berinvestasi CWLS dengan Perilaku Keuangan Islam sebagai Variabel Moderasi. Next. Di sini ada latar belakang, Indonesia mempunyai penduduk bermayoritas agama Islam dengan jumlah mencapai 238 juta jiwa, yang menunjukkan bahwa Indonesia berpotensi sangat besar pada instrumen keuangan syariah seperti CWLS. Nah, peningkatan literasi keuangan syariah ini juga dapat membantu masyarakat memahami potensi besar instrumen syariah seperti CWLS yang tidak hanya menawarkan imbal hasil finansial, tetapi juga berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan pembangunan sosial berkelanjutan. Pemerintah sendiri juga telah memberikan kepastian bahwa dana yang diinvestasikan dalam CWLS akan aman dan produktif, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, serta dijamin oleh undang-undang, termasuk Undang-Undang SBSN dan Undang-Undang APBN, sehingga risikonya sangat rendah, bahkan mendekati bebas risiko. Sejalan dengan risiko yang sangat rendah, CWLS ini tidak hanya memberikan keuntungan finansial bagi investor, tetapi juga memiliki dampak sosial yang signifikan dengan mendukung pembangunan berkelanjutan. Meskipun begitu, pemanfaatan potensi CWLS di Indonesia masih jauh dari optimal, yang dapat dilihat pada data ini bahwa pada tahun 2022 penerbitan CWLS masih sangat rendah. Oke, di sini ada gap penelitian. Penelitian Ramadhani Nur 2022 menunjukkan bahwa meskipun literasi keuangan syariah dan persepsi risiko tidak signifikan, faktor pendapatan berperan penting dalam preferensi investasi milenial di pasar modal syariah di Kota Malang. Jahrudin et al. 2023 menemukan bahwa religiusitas dan layanan tidak berpengaruh signifikan terhadap preferensi milenial di Jakarta terhadap kas wakaf meskipun ada potensi besar. Sementara pribadi 2020 menemukan bahwa risiko dan kepatuhan syariah memiliki pengaruh positif terhadap preferensi investasi suku pada milenial. Di sini ada novelty. Novelty dalam penelitian ini terletak pada variabel keuangan keberlanjutan yang belum banyak dibahas dalam penelitian kas wakaf dan suku sebelumnya. Selain itu, penelitian ini tidak hanya berfokus pada literasi keuangan syariah dan persepsi risiko seperti penelitian sebelumnya, tetapi juga mengintegrasikan perilaku keuangan Islam sebagai variabel mediator. Next. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh literasi keuangan syariah terhadap preferensi investasi kas wakaf dan suku. Yang kedua, bagaimana pengaruh persepsi risiko terhadap preferensi generasi milenial dalam investasi kas wakaf dan suku. Ketiga, bagaimana pengaruh keuangan keberlanjutan terhadap preferensi generasi milenial dalam investasi kas wakaf dan suku. Yang keempat, bagaimanakah perilaku keuangan Islam memoderasi pengaruh literasi keuangan syariah terhadap preferensi investasi kas wakaf dan suku. Kelima, bagaimanakah perilaku keuangan Islam memoderasi pengaruh persepsi risiko terhadap preferensi investasi kas wakaf dan suku. Yang keenam, bagaimanakah perilaku keuangan Islam memoderasi pengaruh keuangan keberlanjutan terhadap preferensi investasi kas wakaf dan suku. Dan untuk tujuan penelitiannya, pertama, untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan syariah terhadap preferensi generasi milenial dalam investasi kas wakaf dan suku. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh persepsi risiko terhadap preferensi generasi milenial dalam investasi kas wakaf dan suku. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh keuangan keberlanjutan terhadap preferensi generasi milenial dalam investasi CWLS. Yang keempat, untuk menganalisis peran perilaku keuangan Islam memoderasi pengaruh literasi keuangan syariah terhadap preferensi generasi milenial dalam investasi CWLS. Kelima, untuk menganalisis peran perilaku keuangan Islam memoderasi pengaruh persepsi risiko terhadap preferensi investasi CWLS. Yang keenam, untuk menganalisis peran perilaku keuangan Islam memoderasi pengaruh keuangan berkelanjutan terhadap preferensi investasi CWLS. Next, di sini ada manfaat penelitian. Pada aspek teoritis, bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan teoritis dalam bidang keuangan syariah, terutama terkait literasi keuangan syariah, persepsi risiko, dan keuangan berkelanjutan dalam konteks investasi CWLS. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur dalam bidang keuangan syariah, khususnya terkait CWLS dan perilaku investasi generasi milenial. Pada aspek praktis, bagi regulator, penelitian ini dapat memberikan
Masukan bagi regulator seperti otoritas jasa keuangan dalam merancang kebijakan yang mendukung pengembangan produk keuangan syariah yang lebih menarik bagi generasi milenial. Bagi lembaga keuangan syariah dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk meningkatkan strategi pemasaran dan edukasi terhadap generasi milenial, terutama terkait produk kas wakaf risiko. Bagi masyarakat, eh, terutama generasi milenial, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai pentingnya literasi keuangan syariah dan pemahaman terhadap investasi berkelanjutan. Next, di sini ada landasan teori. Yang pertama itu preferensi investasi. Preferensi merupakan salah satu komponen penting dalam proses pengambilan keputusan individu ketika dikaitkan dengan preferensi investasi. Preferensi ini terbentuk dari persepsi seseorang terhadap produk investasi tertentu yang dihasilkan dari pemahaman dan ingatan yang telah lama tertanam. Yang selanjutnya teori CWLS. CWLS adalah bentuk investasi dari wakaf uang yang diinvestasikan dalam sukuk negara yang diterbitkan oleh pemerintah. Yang ketiga ada teori literasi keuangan syariah. Literasi keuangan syariah adalah pemahaman tentang produk dan layanan keuangan berbasis syariah. Yang keempat ada teori persepsi resiko. Teori ini adalah salah satu faktor perilaku signifikan dalam mempengaruhi pengambilan keputusan investasi, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian pasar. Yang kelima, keuangan berkelanjutan. Perilaku keuangan berkelanjutan adalah perilaku yang melibatkan banyak aspek, termasuk investasi yang bertanggung jawab serta pengelolaan keuangan yang bijaksana. Yang keenam, perilaku keuangan Islam. Perilaku ini mengarah pada manajemen keuangan yang lebih bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat. Dan di sini ada hasil penelitian sebelumnya. Yang pertama itu ada jurnal nasional dari Ramadhani dan Nur 2022. Nyatakan bahwa literasi keuangan syariah, kemajuan teknologi, dan persepsi risiko tidak berpengaruh terhadap preferensi investasi, tetapi pendapatan berpengaruh terhadap preferensi investasi generasi milenial. Pribadi tahun 2020 menyatakan bahwa risiko gagal bayar, tingkat imbal hasil, risiko likuiditas, serta aktivitas keuangan sesuai syariah, dan pengindaran riba berpengaruh terhadap preferensi investasi generasi milenial. Selanjutnya ada jurnal dari internasional, dari Rehan Mulki Supriani dan Al-Ghifari 2024 yang menyatakan bahwa Islamic altruism tidak berpengaruh, tetapi pendapatan, religiositas, dan literasi keuangan syariah dan kecenderungan terhadap CWLS berpengaruh terhadap partisipasi Gen Z dan milenial pada CWLS. Selanjutnya, Mujahidah dan Rusyidiana 2023 menyatakan bahwa variabel sikap dan kemauan berpengaruh terhadap niat untuk berwakaf tunai. Tetapi norma subjektif, persepsi kontrol, perilaku, dan religiositas Islam tidak berpengaruh terhadap niat untuk berwakaf tunai. Di sini ada model penelitian, yaitu X1, literasi keuangan syariah, persepsi risiko X2, keuangan keberlanjutan X3, perilaku keuangan Islam sebagai variabel yang terpenting. Lalu preferensi generasi milenial dalam berinvestasi kas wakaf yang sukuk sebagai variabel Y. Sini ada hipotesisnya. Hipotesis pertama, literasi keuangan syariah berpengaruh positif terhadap preferensi generasi milenial dalam berinvestasi kas wakaf yang sukuk. Keduanya, persepsi risiko berpengaruh positif terhadap preferensi generasi milenial dalam berinvestasi kas wakaf yang sukuk. Ketiganya, keuangan berkelanjutan berpengaruh positif terhadap preferensi generasi milenial dalam berinvestasi kas wakaf yang sukuk. Keempatnya, perilaku keuangan Islam memoderasi pengaruh literasi keuangan syariah terhadap preferensi generasi milenial dalam berinvestasi kas wakaf yang sukuk. Kelimanya, perilaku keuangan Islam memoderasi pengaruh persepsi risiko terhadap preferensi generasi milenial dalam berinvestasi kas wakaf yang sukuk. Keenamnya, perilaku keuangan Islam memoderasi pengaruh keberlanjutan keuangan terhadap preferensi generasi milenial dalam investasi kas wakaf yang sukuk. Sini ada definisi operasional pada variabel X, literasi keuangan syariah. Literasi keuangan syariah adalah pemahaman dan keterampilan dalam memahami prinsip-prinsip akad serta produk dan layanan keuangan syariah guna membuat keputusan keuangan yang tepat di masa depan. Persepsi risiko adalah penilaian subjektif seseorang terhadap kemungkinan terjadinya suatu peristiwa dan tingkat kekhawatirannya terhadap konsekuensi yang ditimbulkan oleh peristiwa tersebut. Keuangan keberlanjutan
adalah pendekatan pengelolaan keuangan yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan atau ESG dalam pengambilan keputusan investasi dan pengelolaan aset. Selanjutnya ada variabel Y, preferensi investasi. Preferensi investasi adalah kecenderungan individu dalam memilih produk atau layanan investasi yang berbentuk melalui persepsi, sikap, nilai, dan pengalaman yang diwariskan. Selanjutnya, variabel Z atau interpening, perilaku keuangan Islam adalah keterampilan dan kesanggupan dalam mengelola keuangan sesuai prinsip syariah, mencakup perencanaan, penganggaran, pengelolaan, pengendalian, dan penyimpanan. Next. Dan ada pengukuran variabel yang menggunakan skala Likert, yaitu sangat tidak setuju, skornya 1, tidak setuju, skornya 2, setuju, skornya 3, dan sangat setuju, skornya 4. Sini ada metodologi penelitian lainnya, yaitu populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah generasi milenial yang beragama Islam dan pernah berinvestasi sukuk di wilayah Jabodetabek. Lalu sampelnya ini menggunakan teknik purposive sampling, di mana sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yang ada pun kriteria untuk sampel yang akan digunakan adalah satu, responden berdomisili di wilayah Jabodetabek, responden beragama Islam, responden dengan rentang usia 26 sampai 41 tahun, responden memiliki pengalaman dalam berinvestasi suku. Lalu jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang diukur dalam suatu skala numerik atau angka. Lalu ada sumber data. Dalam penelitian ini, sumber datanya itu adalah data primer yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Lalu, pengumpulan data dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan melalui Google Form. Lalu ada teknik analisis data. Teknik yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah program pengelolaan data atau software data, yaitu SPSS versi 2027. Penelitian ini menggunakan uji kualitas data berupa uji validitas, uji reliabilitas, lalu uji asumsi klasik yang berupa uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji hipotesis. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.